Bab 461. Raja Tiga Tinju. Keheningan menyelimuti suasana. Setengah wajah Maxi bengkak, tulang pangkal hidungnya retak, darah mimisan mengalir dari kedua rongga hidung membanjiri seluruh wajahnya. Dia menatap tajam kepada Rocky, dengan sekuat tenaga bangkit berdiri dan mengeluarkan gigi seri yang berlumuran darah dari mulutnya. "Rocky, cari mati kamu." Seusai kata-kata Maxi, mendadak muncul gumpalan angin puting beliung, orang-orang sekitar pun tidak bisa sanggup membuka mata. Maxi melampiaskan amarahnya, melayangkan tinjunya dan menghantam patung kuda marmer di halaman. Duar. Patung kuda marmer setinggi 3 meter hancur berkeping dalam sekejap, potongan marmer berserak di lantai. Pukulan tinju ini membuat orang-orang di sekeliling sana tercengang tak percaya. Tinju yang mengerikan ini, mampu menghancur leburkan batu marmer setebal ini, bagaimana dengan daging manusia, mungkin akan dicincang tak bersisa. Para siswa di sekitarnya langsung bersorak kegirangan. Master Maxi memang luar biasa. Kalau sampai Master Maxi marah, mampuslah Rocky ini. Kelompok murid seni bela diri berseru gembira dan semangat. Junandua juga bergembira, wajahnya merona merah, matanya menatap lurus pada Rocky sambil menyeringai. Tadi ia menelepon Victor, kepala sekolah seni bela diri, agar ia menyusun rencana dan mengirim pasukan untuk membuat onar. Lagi pula, dia juga pernah bertanya pada Victor, untuk mengirim seniman bela diri yang kuat, agar ia bisa menghadapi Rocky. Maxi telah berlatih jurus tenaga dalam sejak usia 12 tahun, dan ia hanya fokus berlatih tinju, sehingga ia dijuluki Raja Tiga Tinju. Dia hanya perlu mengeluarkan 3 jurus tinju, tinju pertama membelah gunung, tinju kedua memecahkan batu dan tinju terakhir memisahkan langit bumi, bahkan dinding beton pun bisa hancur menjadi terak, tak ada seorang pun yang bisa menandinginya di dunia ini. Pada kompetisi di Markas Asia Selatan 2 tahun yang lalu, Maxi hanya mengeluarkan 2 pukulan, ia mengalahkan petinju profesional hingga mati di tempat, semua organ tubuhnya muncrat dan hancur. Tapi tadi ketika Maxi menghajar kedua orang itu, sama sekali tidak mengerahkan kekuatan ekstra, bahkan pemanasan pun belum. Junandus sangat gembira, walaupun Rocky pernah melatih seni bela diri, tapi masih tak seberapa dibanding dengan Raja Tinju, dengan satu jari Maxi saja sudah bisa menjatuhkan dia. Maxi emosi saat ini, Rocky pasti mati mengenaskan. Junandus merasa cemas, ia justru berharap Rocky bisa mati separah mungkin. Sinar mata Maxi penuh dengan energi yang mencekam, sambil meremas kepalan tangannya, berjalan perlahan dan pasti ke arah Rocky. Amarahnya memuncak ke ubun-ubun hampir meledak, setiap langkah kakinya meninggalkan jejak kaki pada lantai yang dilalui. Pandangan orang-orang di sekitar sana dikaburkan oleh tiupan angin kencang yang berhembus, membuat mereka harus mundur perlahan. Sekejap mata, gerbang pintu utama pengobatan tradisional negara menjadi kosong, sisa Maxi dan Rocky berdua. Suasana berubah mencekam, sebagian besar orang di tempat itu dihantui kepanikan luar biasa, mereka semua seakan mewakili Rocky mengusap keringat dingin yang menumpah karena ketakutan, ada yang diam-diam lapor polisi. "Itu, Raja Tiga Tinju, loh. Rocky menunggu mati." Orang-orang sibuk membicarakan kematian Rocky, hanya Rudy dan pria botak yang bersemangat, menahan sakit dan melihat fenomena yang tengah terjadi. Karena mereka tahu, si Raja Tiga Tinju itu tinggal menghitung detik ajal menjemput. Pria botak berseru, "Master Rocky, jangan langsung membunuhnya, sisakan sedikit nafas hidup untuk bisa diinterogasi." Rocky mengangguk dan berkata, "Benar juga, kalau begitu aku tahan dulu." Selesai berkata, ia berdiri tenang dengan kedua tangan dilipat ke belakang. Saat itu terdengar sindiran dari kerumunan orang. "Sombong. Sombong sekali. Apakah Rocky ini terlalu bodoh? Jelas-jelas bukan tandingannya, ia masih berdiri tidak bergerak memberi perlawanan, bukankah cari mati?" Maxi tertawa dengan nada kesal, "Rocky, ini kemauan kamu, jangan salahkan aku pecahkan kepalamu nanti." Selesai bicara, ia berlari sambil mengepalkan tinjunya. Tinju pertama. Kekuatan penghancur bambu. Kekuatan penut. Angin kencang berhembus mengikuti arah tinjunya, terhempas ke tanah. Pukulan tinju yang mengerikan ini membelah udara,
menimbulkan angin puting beliung. Wajah Maxi bersimbah darah, menunjukkan ekspresi menyeringai. Dia membidik satu hantaman tinju tepat mengenai otak Rocky dengan kekuatan 10%, dia bisa menghancurkan kepala lawan seperti semangka yang terbelah. Angin sepoi bersahut-sahutan di tengah kekosongan lapangan itu. Tetapi Rocky sama sekali tak bergeming, ia menyimpan kedua tangan ke belakang punggung, ekspresinya dingin dan datar. Maxi menyeringai dan meremas tinjunya, si Margalin ini tak melawan, cari mati. Ah! Suri Jiang menutup mulutnya dan menangis. Tepat saat Maxi mengarahkan tinjunya, Rocky mendadak bergerak dan menendangnya. Dengan tapak sepatu olahraga ia menghadang tinju Maxi. Plung! Muncul suara yang mengerang dalam. Tiba-tiba terjadi perubahan cuaca, sebuah gelombang kuat menghantam keempat penjuru. Beberapa orang di dekat sana, terhempas ke lantai. Maxi langsung tersungkur, mulutnya penuh dengan lumpur. Ketika orang-orang beranggapan Rocky akan dibunuh oleh Maxi Raja Petinju ini, justru yang terjadi di depan mata tidak seperti yang mereka bayangkan. Lengan Maxi sudah patah dan retak. Dan tubuh Maxi berdiri kaku tak bergerak dengan posisi mengepal tinjunya. Rocky masih tak bergeming, perlahan bergerak mundur dan berkata dengan dingin. Masih kuat. Baru saja selesai bicara, tiba-tiba tubuh Maxi jatuh tersungkur lurus ke lantai seperti menara Eiffel yang roboh, boom, terhantam ke lantai. Wajahnya menghadap ke langit, tubuhnya seakan hancur berkeping, wajahnya menahan kesakitan yang amat sangat, sampai tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kerumunan orang hening seketika. Seluruh tulangnya patah hanya dengan satu tendangan Rocky. Dia seperti sebuah boneka usang, terbujur kaku di lantai, mengejang dan mengerang kesakitan. Namun Rocky sama sekali tidak terluka, bahkan sol sepatunya sedikit pun tidak robek. Dia membersihkan debu dengan tenang dan berkata dengan santai. Bukankah masih ada 2 pukulan tinju? Raja 3 tinju, tinju pertama membelah gunung, tinju kedua memecahkan batu, tinju ketiga memisahkan langit bumi. Tapi di depan Rocky, Maxi hanya mengeluarkan 1 pukulan tinju sudah jatuh. Maxi melotot cemas ke arah kerumunan orang, sekujur tubuhnya sakit serasa remuk, dia sendiri tidak percaya bisa dikalahkan Rocky hanya dengan 1 tendangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia berlatih sekian tahun dengan susah payah, sudah mempelajari teknik menyerap energi, dan memasuki tahap pemantapan fondasi. Tubuhnya bahkan kebal ditabrak mobil. Rocky menggosok sol sepatunya, dan berjalan ke arah Maxi. Dia berjalan dengan santai, tetapi orang-orang di sekitarnya berusaha mundur perlahan, tak berani mendekat. Jangan kemari, Maxi digeluti ketakutan luar biasa, dia berteriak keras dan bergumam, aku murid Victor, master angkatan kedua sekolah bela diri Pure. Kalau kamu menyentuh aku, Akademi Bela Diri Pure tidak akan melepaskan kamu, deking aku keluarga Pai. Maxi gemetar ketakutan, bahkan saat ia menghadap lawan petinju senior pun tidak pernah setakut ini. Junandus tertegun, mendadak tersadarkan dan meraung. Rocky, kamu sudah melukai Master Maxi. Kamu tahu sekolah bela diri keluarga Pai ada berapa master bela diri? Berani kamu bertindak, keluarga Pai tidak akan mengampuni kamu. Rocky menghentikan langkahnya, melihat sekilas pada Junandus dengan datar. Junandus panik seketika dan terpelongo bego, langsung berjongkok dan mendekap kepala dengan kedua tangannya. Orang-orang tak berani bersuara, diam senyap. Rocky bergerak maju ke depan, menginjakkan kaki pada wajah Maxi dan mendehem dingin. Kenapa, sekolah bela diri keluarga Pai sangat hebat bukan? Kenapa kalian sangat ketakutan? Sekujur Maxi diselimuti ketakutan luar biasa, sama sekali tak berani bersuara. Rocky tertawa mengejek dan berkata, 10 sekolah bela diri keluarga Pai, bagi aku semuanya sampah. Bab 462. Membantu kamu kembali ke semula. Gaya bicaranya arogan. Semua orang sekolah bela diri di sekitarnya diam 1000 bahasa, tak ada yang berani membantah. Bahkan Maxi yang kuat saja ditendang sampai tulang belulangnya remuk. Mana berani mereka cari mati. Rocky menoleh dan bertanya pada Rudy yang di sampingnya, tangan kanan yang patahkah? Rudy mengangguk bego. Rocky kembali menoleh dan tiba-tiba ia menghentakkan kaki,
lalu menginjak tangan kiri Maxi. Samar-sama terdengar suara gemeretak tulang. Maxi berteriak histeris, meringkuk kesakitan. Maxi masih meringis kesakitan, Rocky mengangkat bahunya dan berkata dengan cuek, "Salah sasaran, sini." Sekali lagi. Selesai berkata, satu tendangan lagi, Rocky menginjak lengan kanan Maxi dan langsung meremukkan tulangnya. Maxi mengalami kesakitan luar biasa dan hilang kesadarannya, erangannya membuat orang-orang yang mendengar merinding. Junandus ketakutan sampai berlari di tengah kerumunan dan bersembunyi. Sementara Suri Jiang, mengerutkan alis dan masih belum mengatakan apapun. Ia melihat banyak reporter di sekelilingnya, hati merasa gelisah. Kalau kejadian hari ini diketahui dan digoreng ke publik, rumor pasti akan semakin meluas. Saat ini, Rocky berbalik, mengeluarkan beberapa kotak salep intermiten dari sakunya dan berkata pada reporter, "Aku yakin semuanya bertanya-tanya tentang masalah obat palsu. Aku akan memberikan eksperimen langsung, dan lihat apakah salep kita benar-benar bermutu atau tidak." Selesai itu, ia langsung membuka 5 kotak salep, meminta 2 orang siswa bela diri Pure untuk mengoleskan salep tersebut ke tubuh Maxi. 2 siswa itu tampak gemetar, dan mengoleskan salep pada tubuh Maxi. Melihat eksperimen Rocky, para reporter berbondong-bondong dan berebut untuk melihat karena penasaran. Seluruh tulang Maxi remuk, ditambah 2 tendangan Rocky yang mematahkan lengannya. Cedera yang begitu parah, sekalipun diantar ke rumah sakit mungkin 1,5 tahun pun belum bisa dipulihkan, bisa-bisa timbul efek samping yang lumayan parah. Hanya dengan beberapa kotak salep ini, bagaimana mungkin bisa sembuh? Para reporter meramaikan suasana tak peduli besar kecilnya masalah, semua sambil menjulurkan leher untuk melihat sambil kasak-kusuk membicarakan kejadian. Semua terlanjur cedera separah ini, kalau bisa sembuh hanya dengan salep ini, mati pun aku tak percaya. Kalau bisa sembuh, aku keluarkan otakku dan jadikan bola untuk ditendang. Join Venture ingin menghilangkan semua gosip tentang obat palsu, maka menghalalkan segala cara, sebenarnya itu konyol. Di tengah perdebatan, Rocky tidak hiraukan dan berjalan ke arah pria botak dan Rudy. Pria botak mengalami kesakitan yang amat sangat, menggertakkan gigi dan berkata, "Rocky, pukulan yang terlalu empuk, kehidupan ini aku melayanimu, di kehidupan mendatang aku akan menjadi seorang wanita yang melayanimu." Rudy berbicara dengan lemas, "Master Rocky, apakah kamu juga akan memberi kami salep intermiten?" "Tidak perlu." Rocky menggeleng-gelengkan kepala, mengumpulkan tenaga dalam dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dia menggunakan jarinya sebagai jarum, mengeluarkan jurusnya. Dia memakan Drakaena, dan menyembuhkan luka kecil itu dengan kekuatan spiritual yang ia miliki. Tidak sampai 2 menit, sakit di tubuh pria botak sudah tak terasa, rona wajahnya juga berubah. "Rocky, ini ilmu gaib apa? Tulang belulangku sudah tersambung kembali." Lengan Rudy yang patah juga kembali ke semula, bahkan sedikit bekas luka pun tak ada. Saat itu juga ia tertegun, dengan linglung melihat lengannya, seakan hilang kesadaran. Para wartawan mendadak heboh, tak mempedulikan Maxi, bergegas maju ke depan dan melihat dengan takjub. "Master Rocky, ini teknik apa? Amazing, luar biasa, apakah ini pengobatan tradisional? Hanya dengan sedikit sentuhan, tulang yang patah bisa tersambung kembali, tidak salah lihatkah aku?" Rocky berdiri dan berbicara dengan datar, "Ini hanya akupuntur kuno, aku adalah ketua pengobatan tradisional negara, tidak heran bisa akupuntur. Pengobatan tradisional Cina sangat luas dan mendalam, tak perlu hiperbola." Suara deru kaget menggema dari segala arah. Semua orang takjub tak terkira. Tetapi orang-orang dalam pengobatan tradisional negara itu yang menunjukkan ekspresi kemenangan. Semua reporter sibuk mengambil foto, dan tidak sedikit orang mulai meragukan kebenaran informasi dari kasus obat palsu itu. Keterampilan medis Rocky sangat hebat, hanya dengan sentuhan sanggup merekatkan tulang yang patah, mana mungkin salep yang diciptakan bisa palsu. Saat itu, mendadak sebuah seruan datang dari belakang. "Master Maxi, Anda bisa duduk." Sekelompok reporter baru menyadari, masih ada seorang Maxi yang sudah diberi obat, mereka langsung menoleh padanya.
Sekarang Maksi sudah dalam keadaan duduk, matanya tampak kaku melihat lengannya. Tadinya ia mengalami sakit di seluruh tulangnya, setelah mendapat olesan salep, bukan hanya nyeri di tubuhnya menghilang tapi beberapa patah tulangnya juga sudah pulih. Apakah ini benar karena salep intermiten? Lagi pula, Maksi jelas-jelas merasakan, bahkan luka lama akibat pelatihan bela diri dulu, yaitu nyeri tulang saat musim hujan, ternyata juga sudah berkurang gejalanya. Maksi terkejut dan bergumam, benarkah ini disembuhkan oleh salep intermiten? Kalau memang benar, itu benar-benar obat ajaib. Sekelompok reporter langsung sibuk, tak hentinya menjepret Maksi. Orang-orang juga ikut datang mengelilinginya, dan bersorak. Salep intermiten ini sungguh mujarab, bahkan cedera separah ini pun bisa disembuhkan. Aku dengar kalau salep ini palsu, itu pasti rumor. Di mana obat ini dijual, aku mau membelinya. Cedera Maksi sudah membaik, mulai bisa berdiri walau harus sedikit dipaksa. Dia melirik pada Rocky dan mencibir. Mengira Rocky orang yang sangat berprinsip, tak disangka masih segan pada kekuatan sekolah seni bela diri pure keluarga Pai. Pada akhirnya juga harus diobati oleh dia. Maksi menolong seorang siswa bela diri dan berkata dengan arogan pada Rocky, "Kamu kemari, kamu sembuhkan luka lamaku ini sama seperti kamu mengobati dua manusia sampah itu, kalau tidak, sepulang aku nanti, keluarga Pai tidak akan melepaskanmu." Rocky mengangguk dan melangkah mantap ke arahnya. Maksi mendengus jijik, dan matanya penuh dengan sinar penghinaan. Sekalipun ilmu si Margalin ini sangat luar biasa, tapi ia tak punya kekayaan dan kekuasaan apapun, hidup hanya bergantung pada keluarga Jiang, dia hanya orang kampung, mana pantas bersiteru dengan keluarga Pai. Di tengah Maksi terlena dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba, Roy meremas dan menghentakkan lengan kanannya. Krek! Langsung dipatahkan. Ah! Di tengah ia merasakan kemenangannya, mendadak secercah sakit menusuk lengannya, luar biasa sakit, apa yang kamu lakukan? Rocky berkata dengan tenang, semua orang telah menyaksikan kalau salep intermiten itu bukan palsu. Sekarang tentu saja aku mengembalikan keadaanmu. Selesai berkata, dia terbang tinggi dan mendaratkan satu tendangan maut di dada Maksi. Maksi tak sempat berkata apapun, tubuhnya terbang melayang, bruk. Terpental pada sebuah pohon yang sangat besar. Dan pohon itu langsung tumbang. Maksi yang baru saja pulih dari lukanya, sekarang tulangnya patah lagi, sakitnya menembus ulu hati, pingsan seketika. Orang-orang di samping sampai menahan nafas karena takut, dengan mata kepala sendiri melihat gurunya dipukul sedemikian, tak ada yang berani bergerak. Takut menyinggung Rocky dan bisa-bisa langsung dibinasakan olehnya. Rocky mendongakkan kepala dan bertanya dengan cuek, masih ada yang mau ditanyakan. Saat itu, seorang reporter bertanya dengan gugup, "Itu, apa yang terjadi dengan murid seni bela diri yang cedera setelah memakai salep intermiten?" Bab 463. Kebenaran yang terungkap. "Oke, aku lihat lukanya." Rocky tersenyum-senyum dan mengepalkan tinjunya, lalu berjalan ke arah tandu. Saat ia mendekati tandu, pasien di dalamnya tiba-tiba melompat dan berteriak, "Jangan mendekat." Selesai bicara, ia berlari dengan ligat, tidak terlihat seperti orang sakit. Wah! Mau melarikan diri. Dengan ligat, Rudy lompat mendekat dan menamparkan pasien itu hingga terguling ke tanah. "Katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Pasien itu sangat ketakutan, wajahnya berubah, dengan gugup dan berlutut. "Master! Master Rocky, mohon jangan bunuh aku. Aku akan katakan semuanya. Aku sama sekali tidak bermasalah setelah menggunakan salep tersebut, tapi Maksi yang memintaku untuk berakting, membawa aku ke sini untuk buat onar, katanya untuk menghancurkan nama baik dari perusahaan Joint Venture." Dia sangat ketakutan. Bahkan gurunya Maksi saja sudah dipatahkan tulangnya oleh Rocky, apalagi dia yang bukan siapa-siapa. Kalau Rocky mau membinasakan dia, bahkan lebih mudah daripada mematikan seekor semut. Pasien ini telah menyaksikan bagaimana kehebatan Rocky, tak berani untuk berpura-pura lagi, ia mengungkapkan semua kebenaran yang ada. Rocky merentangkan tangan dan tersenyum-senyum kepada para reporter, inilah kebenarannya.
Ketika awal ia datang, sekilas pandang ia tahu pasien dalam tandu ini sama sekali tidak sakit. Rocky tidak membeberkannya, ia ingin pelaku mengaku sendiri, dengan demikian orang-orang akan lebih percaya. Soal tadi ia memukul Maxi, karena Maxi beraninya mencelakai bawahannya, ini membuat Rocky sangat marah. Kedua, ingin memperlihatkan pada halayak umum, sekalian memberi peringatan keras kepada mereka. Masalah, obat palsu, sudah jelas sekarang. Kerumunan orang berbaris penuh 3 baris di dalam, 3 lapis di luar, saling berdesas-desus. Tak disangka, sekolah seni bela diri yang terkenal, bisa melakukan rencana seperti ini. Semua orang menyerukan amarah kekesalan. Sebelumnya semua murid sekolah bela diri itu berlagak sombong, sekarang semuanya tertunduk, gemetar dan takut tidak ada yang berani mendongkan kepala. Suri Jiang berjalan ke depan, dan berkata pada Rocky, sudah lapor polisi, polisi akan membawa mereka dan menginterogasi siapa dalang di balik ini. Dia melihat Rocky dengan pandangan galau. Tak diduga, masalah besar perusahaan akhirnya diselesaikan oleh Rocky. Tak heran ayah selalu berpihak pada Rocky. Ternyata, ayah tidak salah menilai. Sebenarnya Rocky seorang yang punya kemampuan tinggi, asalkan dia mau, ia bisa melampaui keluarga Jiang. Junandus terperangah dengan mulut terbuka, dikejutkan oleh Rocky. Tak terpikirkan olehnya, ternyata tindakan Rocky begitu kejam. Lagi pula, bahkan seniman bela diri tingkat tinggi pun bisa ditaklukkan oleh Rocky. Junandus tak ada sokongan lagi, bagaikan seekor burung yang ketakutan. Perasaan menggigil menjelajahi ke seluruh nadinya, ingin sekali kabur. Saat ia akan kabur, ada Rocky berseru di belakangnya. Junandus, apakah aku sudah mengizinkan kamu pergi? Suara itu seperti perintah hukum mati, sekujur tubuhnya gemetar, kakinya seperti tumbuh akar yang mencengkeram tanah, tidak berani bergerak sedikitupun. Dengan memberanikan diri ia berbalik dan berkata, Direktur Lin. Baru saja mengucapkan 2 kata, Rocky menghentikan ucapannya dengan dingin. Junandus, ingat kata-katamu tadi. Wajah Junandus memucat, suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Tadinya ia berpikir bahwa Rocky akan dibereskan oleh Maxi, dan yakin akan sesuai rencana, makanya dia berani mempertaruhkan jabatannya. Tak disangka. Rona wajah Junandus terus berubah warna pucat dan hijau, setelah menahan sekian lama baru berani melontarkan sebuah kata. Aku hanya bercanda. Kata-katanya membuat orang-orang di sekeliling berseru remeh dan mencibir, dalam sekejap suara heboh pun berkumandang. Bukankah Junandus ini dulunya ketua pengobatan tradisional negara, kenapa ucapannya seperti tong kosong nyaring bunyinya? Bahkan obat palsu atau asli pun dia tak bisa membedakannya, kulihat dia hanyalah dokter ugal-ugalan, tidak ada ilmu medis sedikitpun. Keluarga Jiang kenapa ada manusia sampah seperti dia? Kerumunan orang menyerukan nada ejekan, Junandus tidak mengindahkan, ia hanya berpikir untuk tetap tinggal dalam perusahaan. Mati pun ia tak berpikir untuk pergi dari perusahaan. Saat ini posisinya sebagai kurator di perusahaan tradisional negara telah dicabut, kalau pergi dari perusahaan, sepulangnya ia tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Keluarga Jiang dikendalikan oleh Hendrik, dan abang tersayangnya Krishna juga berpihak pada Rocky, ia hanya bisa berharap empati dari wanita tua itu untuk mendukung dirinya. Junandus melihat Suri Jiang dengan tawa menyeringai. Suri Jiang, coba kamu bujuk Rocky, bukankah ini hanya lelucon, jangan biarkan ia menyingkirkan paman. Belum sempat ia selesai berbicara, Suri Jiang tak segan-segan menimpali. Paman, bagaimana perlakuanmu pada Rocky di perusahaan selama ini, kamu sendiri tidak tahu. Sekarang penuhi janjimu, bawa anggotamu dan pergi tinggalkan perusahaan ini, keluarga Jiang akan mengaturmu ke tempat lain. Suri Jiang bersuara di depan halayak umum, tidak memberi kesempatan sedikitpun pada Junandus. Dengan kejadian ini, dia sendiri telah melihat dengan jelas siapa sebenarnya Junandus itu. Junandus sama sekali tidak berpikir untuk keluarga Jiang, hatinya diliputi niat untuk membalas dendam pada perusahaan. Sebaliknya Rocky, sebenarnya dengan satu jari saja ia bisa melenyapkan Junandus, tapi mempertimbangkan Suri Jiang dan posisinya dalam keluarga Jiang, ia masih bersabar sampai sekarang.
Suri Jiang merasa bersalah pada Rocky, maka itu ia tidak mau menunjukkan simpati pada Junandus. Jantung Junandus berdetak cepat, hanya ada satu niat dalam otaknya. Gawat. Bahkan Suri Jiang juga patuh pada Roy, kelak ada pengaruh apalagi dia dalam keluarga Jiang. Saat ini kartu kreditnya sudah diblokir Krishna, kalau ia meninggalkan perusahaan, maka sebagian besar sumber penghasilannya akan lenyap, tidak akan bisa membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Junandus berusaha menenangkan diri, dan menunjukkan identitasnya sebagai senior, ia tersenyum kaku dan berkata, "Keponakanku, aku ini pamanmu. Paman, aku memperhatikan setiap tindak tandukmu selama ini dengan jelas, masalah kamu membalas dendam pribadi terhadap Rocky, aku akan melaporkannya pada ayah." Suri Jiang sudah maas mendengar penjelasan Junandus, ia menoleh dan berkata dingin, "Perintahkan bawahan untuk membereskan semuanya, segera pergi dari perusahaan ini." "Kamu." Junandus sangat marah dan menggertakkan gigi. Dunia benar-benar sudah terbalik. Tidak tahu metode iblis apa yang dia gunakan, sampai bisa membuat kakak sendiri tega berbuat demikian pada dirinya, bahkan keponakannya juga berpihak pada Rocky. Sejak kapan keluarga Jiang jadi begitu patuh dengan si Marga Lin? Melihat bahkan pamannya sendiri pun dipecat oleh Suri Jiang, beberapa orang kepercayaannya mulai panik. Orang-orang ini adalah para senior dalam perusahaan Hedik, hidup dengan penuh kehormatan dan harta berlimpah, mendadak harus dilengser, sungguh mengejutkan seperti kesambar petir. Mereka tidak pernah sadar selama ini telah berada dalam tim yang salah, hati mereka diliputi penyesalan tiada taraf. Bab 464. Membersihkan hambatan. Seorang penatua tidak tahan dan maju, menangis dengan getir dan berkata, "Direktur Suri, aku mohon Anda jangan usir aku. Junandus yang menyuruh kami sebelumnya, dia meminta kami untuk bersama-sama mengusir Rocky saat rapat." Dengan dia yang memimpin, beberapa kroni lainnya juga maju satu persatu, dan menjelaskan dengan sekuat tenaga. "Benar, Junandus yang memberitahu kami, jika kami tidak mengusir Rocky bersama-sama, kami akan kesulitan di perusahaan." Junandus juga mengeluarkan uang untuk menyogok banyak senior perusahaan, dan meminta mereka menentang Rocky. "Kami juga dipaksa, kalau tidak Junandus akan membuat kami kesulitan di perusahaan." Junandus tidak menyangka kroninya akan mengkhianatinya, dia kesal sampai memarahi mereka. "Dasar sampah, sama sekali tidak berguna. Diam kalian semua. Yang harusnya diam adalah kamu." Rocky mencibir, dia dari awal sudah mengetahui Junandus yang melakukan kecurangan di ruang rapat, hanya saja dia sama sekali tidak peduli. "Rocky, kamu tidak berhak mengurus masalah keluarga Jiang." Junandus sangat marah dan berteriak, "Lagi pula, aku pergi atau tetap tinggal, semuanya tergantung pada pemegang saham. Peran kecil sepertimu, sama sekali tidak ada hak untuk berbicara." Rocky tersenyum, dan berkata dengan datar, "Pemegang saham yang memutuskan. Kalau begitu aku akan membuat kamu menyerah." Setelah mengatakannya, dia langsung menelepon Direktur Zhao dari Grup Babel, dan berkata dengan dingin, "Pecat Junandus." Grup Babel adalah pemegang saham terbesar dalam joint venture, diikuti oleh perusahaan Weiho yang memegang 10% saham. Junandus langsung mencibir begitu mendengarnya, "Rocky, kamu benar-benar menganggap dirimu penting, semua perusahaan di dunia ini ingin bekerja sama dengan keluarga Jiang kami, Grup Babel mana mungkin demi peran kecil sepertimu, meninggalkan keuntungan." Dia belum selesai berbicara, hanya terdengar suara hormat Direktur Zhao dari ponsel. "Baik, Direktur Rocky, aku akan langsung mengurusnya." Sebuah kata, Direktur Rocky, tiba-tiba mengejutkan Junandus sampai rohnya keluar dan membeku di tempat. Bahkan ekspresi Suri Jiang juga sedikit berubah, dia berbalik dan bertanya kepada Rocky, Kamu adalah bos sebenarnya dari Grup Babel?" Rocky mengangkat bahunya, dan berkata, "Aku memegang sedikit saham Grup Babel. Karyawan perusahaan, memiliki sejumlah kecil saham perusahaan adalah hal yang normal." Suri Jiang juga menghela nafas lega, ketika ingin berbicara, seorang sekretaris berlari dengan buru-buru. "Direktur Suri, tadi Direktur Zhao dan Direktur Wang dari perusahaan Weiho menelepon, dan berkata ingin Junandus meninggalkan perusahaan."
Suri Jiang mengangguk, dan berkata kepada Junandus dengan tegas, "Paman keempat, sore ini kamu langsung pergi ke Departemen Personalia untuk menyelesaikan penyelesaian, dan keluar dari perusahaan." Setelah mengatakannya, dia langsung keluar dari kerumunan tanpa menoleh ke belakang, dan naik ke mobil Mercedes-Benz. Orang dari pengobatan tradisional negara juga melapor polisi, beberapa mobil polisi datang, dan membawa pergi semua anggota Akademi Seni Bela Diri yang membuat keributan. Mengenai Maxi, dia mengalami patah tulang di seluruh tubuhnya dan pingsan, sudah hampir meninggal, tetapi orang dari pengobatan tradisional negara menolak untuk mengobatinya. Mobil polisi hanya bisa mencari rumah sakit swasta, dan memasukkannya ke sana. Dia terluka parah, bahkan jika menyembuhkannya juga butuh waktu yang lama sekitar setengah atau 1 tahun, dan dia sudah menjadi orang cacat setelah keluar. Berita dan opini publik dengan cepat menyebar, cenderung mendukung Rocky secara sepihak, untuk sementara krisis perusahaan mereda. Dan perusahaan farmasi Titan juga mendesak PR, untuk merekrut sejumlah besar penulis anonim untuk meluruskan masalah di internet. Namun netizen zaman sekarang tidak tertipu semudah itu, mereka memaki perusahaan farmasi Titan dan mencerca Akademi Seni Bela Diri Pure. Pada sore hari, Junandus menangis, wajahnya murung di bawah pengawasan Satpam, dan berjalan keluar dari joint venture dengan selangkah demi selangkah dan terus menoleh ke belakang. Kehilangan sumber pendapatan utama, bahkan wanitanya, Sarah, juga langsung bersikap buruk terhadapnya. Junandus seperti anjing yang kehilangan majikannya, meninggalkan perusahaan dengan putus asa, dan beberapa kroni yang mendukungnya, juga disingkirkan dengan kejam. Nasibnya membuat orang-orang yang tersisa di perusahaan ketakutan, dan tidak akan pernah berani berpikir untuk menentang Rocky lagi. Orang ini sama sekali tidak diketahui latar belakangnya apa, benar-benar sangat misterius. Di perusahaan, Suri Jiang adalah direktur, tetapi sebenarnya orang memiliki hak dalam pengambilan keputusan, hanya Rocky. Di dalam kantor, Rocky menelepon tantenya, Fiska, dan bertanya tentang kondisi Tuan Besar. Sekarang Tuan Besar sedang memulihkan diri di luar negeri, kondisi jiwa dan raganya sementara sudah stabil. Terhadap penyakit Tuan Besar Ardian, Rocky juga tidak bisa melakukan apa-apa. Penyakit fisiknya, dia masih bisa menggunakan teknik medis dalam Nine Grand Heavenly Scriptures untuk mengobatinya. Tetapi kesehatan Tuan Besar Ardian tidak baik, itu disebabkan oleh penyakit kejiwaannya. Beberapa tahun lalu, setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil, Tuan Besar Ardian sangat terpukul, dan langsung menderita penyakit yang serius. Kemudian setelah sembuh, kondisi jiwanya menjadi lemah. Tidak menemukan pelaku kecelakaan mobil, Tuan Besar Ardian terus menyalahkan dirinya sendiri, dalam jangka waktu yang lama menjadi penyakit kejiwaan, dan menyebabkan kesehatannya semakin buruk. Hanya tantenya, Fiska, biasanya menemaninya, dan menghiburnya. Rocky bertanya, "Tante, keberadaan Liontin Giok itu, apakah masih belum ditemukan?" "Untuk sementara belum banyak petunjuk." Fiska menghela nafas, "Aku juga sudah mengutus banyak orang untuk menyelidikinya, tetapi hanya menemukan bahwa Liontin Giok itu berasal dari luar negeri, mengenai siapa pemiliknya masih belum diketahui." "Tidak apa-apa, kamu juga tidak usah terlalu buru-buru." Rocky berkata dengan tegas, "Pasti ada hari di mana kebenaran terungkap." Dia sudah bersumpah, selama dia masih hidup dia pasti harus menemukan pelaku sebenarnya dari kecelakaan mobil, untuk menangkan orang tuanya yang berada di surga. Fiska sangat senang mendengar nada bicaranya yang tegas, dan berkata, "Rocky, jika kamu menikah dengan Melanie, kedua keluarga bekerja sama dengan kuat, masih tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya. Aku pikir kamu sebaiknya beri sejumlah uang kepada keluarga Liu dan bercerai saja." Begitu mendengar tante berkata seperti itu, Rocky tiba-tiba pusing, dengan cepat mencari alasan, dan menutup telepon. Tante tidak pernah melupakan pernikahan antara dia dengan keluarga Su, dan selalu tidak menyukai istrinya, Dewi. Segera setelah dia menutup telepon, Suri Jiang langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kantor, meminta maaf kepadanya, dan mengatakan akan melaporkan masalah ini kepada Krishna setelahnya. Suri Jiang meminta maaf dengan tulus, tetapi Rocky tidak bisa banyak bicara.
Bagaimanapun juga, Junandus adalah paman suri Jiang, walaupun sudah dipecat, dia tetap adalah kerabat dari keluarga Jiang. Sama seperti ibu mertuanya sendiri, Jenny, walaupun terus berlaku jahat, Rocky juga tidak bisa menghancurkannya seperti yang dia lakukan pada Maxi, dia hanya bisa membiarkannya, dan mengusir Junandus dari perusahaan. Setiap keluarga pasti memiliki kesulitannya sendiri, bahkan keluarga Jiang yang besar dan kuat, juga memiliki kekonyolan seperti ini. Setelah Suri Jiang keluar, saat Rocky hendak kembali ke villa, pintu kantor diketuk lagi. Dini berjalan dengan pinggang rampingnya, dan masuk dengan membawakan secangkir kopi panas dengan senyum manis. Mengenakan seragam all kantor berwarna hitam, menutup tubuhnya yang dewasa dan montok, tubuhnya bergelombang, seluruh tubuhnya memancarkan gaya dewasa. Rocky tidak tahan dan meliriknya, terutama tatapannya berhenti beberapa detik pada bagian tubuhnya yang bergolak. Orang secantik ini, sayang sekali menjadi sekretaris. Jika pergi berakting dalam semacam film yang diedarkan secara pribadi, pasti akan langsung menjadi hit. Dini sedikit membungkuk, meletakkan kopi di atas meja, tersenyum pada Rocky dan berkata, "Direktur Rocky, minumlah secangkir kopi untuk menyegarkan dirimu." Postur tubuhnya ini, membuat Rocky bisa melihat langsung ke kerah bajunya, dia hampir mimisan. Wanita ini selalu tidak mengancingkan bajunya dengan benar, juga suka membungkuk di depannya, tidak tahu dia sengaja atau tidak. Dia bahkan curiga, apakah Dini ingin menggodanya. Bab 465. Apakah kamu memiliki seorang adik perempuan? Dini ragu-ragu sejenak, mengetuk pintu kantor, dan berjalan kembali. Direktur Rocky, tanaman obat ini. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Rocky entah mengapa mendongak, sedikit terkejut, tanaman obat ini bisa menyembuhkan penyakitmu, selain itu ini juga bukan barang yang mahal. Dia hanyalah seorang sekretaris biasa, juga bukan seorang kultivator, seharusnya tidak tahu ini adalah daun Drakaena yang berharga. Dini menggigit bibirnya. Sekarang dia menyembunyikan nafasnya, jadi Rocky tidak dapat melihat secara detail siapa dia. Tetapi dia diperintahkan oleh Charlie, untuk menjadi mata-mata di samping Rocky, dan akan mencari kesempatan untuk membunuhnya, jadi dia tidak ingin berhutang budi padanya. Direktur Rocky, tubuhku baik-baik saja, tanaman obat ini kamu simpan saja. Rocky mengerutkan dahi, dan bahkan lebih merasa aneh. Dia jelas tidak sehat, dan menahan rasa sakit, kenapa terus menolak. Dia berkata, "Dini, apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa dikatakan?" Hah? Dini mengangkat kepalanya, dan kepanikan terlintas di matanya. Dia menyadari dirinya dalam keadaan panik, takut ketahuan, dia berusaha untuk tetap tenang, dan mengubah topik dengan tenang, "Direktur Rocky, bagaimana Anda bisa melihat penyakit tubuhku?" Rocky tersenyum, dan berkata, "Aku adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dilihat dari rona wajahmu, muncul kehijauan dalam kemerahan, dan pucat tidak wajar, lingkaran hitam di rongga matamu juga ungu, ini berarti darah kamu dingin." Dini tersenyum dan memuji, Direktur Rocky benar-benar hebat. Rocky meliriknya, tiba-tiba bertanya, "Dini, kamu memiliki seorang adik perempuan kan?" Begitu dia selesai mengatakannya, ekspresi Dini tiba-tiba berubah, ketajaman melintas di matanya yang indah. "Bagaimana kamu tahu?" Rocky merasa sedikit canggung. Dia hanya asal bertanya, tidak disangka reaksi Dini akan begitu besar, sepertinya dia benar-benar ingin melindungi adik perempuannya, seolah takut adik perempuannya akan dirusak olehnya. Dia buru-buru menggeleng dan berkata, "Aku hanya ingin mengatakan, darah dingin seperti kamu, biasanya ada hubungannya dengan bawaanmu, kalau kamu memiliki adik perempuan, pasti tubuhnya lebih dingin, juga akan ikut menderita." Mata indah Dini berkedip, ekspresinya rumit. Dia sedikit mengangguk, dan berkata, "Direktur Rocky, benar aku memiliki seorang adik perempuan, kondisinya sama persis dengan yang Anda katakan. Adik perempuanku tidak hanya fisiknya yang dingin, takdirnya juga suram, dulu para peramal mengatakan dia tidak akan hidup sampai usia 18 tahun. Rocky tertegun sejenak, tidak menyangka apa yang dia katakan ternyata benar. Dini tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa,
dan berkata lagi, demi menyembuhkan adik perempuanku, aku sudah berpergian ke luar negeri juga tidak ada solusi, mungkin takdir adik perempuanku memang seperti itu. Berbicara sampai sini, senyuman di wajahnya juga menghilang, matanya terlintas sedikit kesedihan. Rocky tidak tega melihatnya, wanita cantik dan seksi seperti ini, menunjukkan tampilan yang menyedihkan, semua pria di dunia ini pasti akan tidak tahan. Dia berkata, sebenarnya bukan tidak ada cara, kamu bawa adik perempuanmu kemari dan aku akan melihatnya, seharusnya ada cara untuk menyembuhkannya. Begitu dia mengatakannya, Dini tiba-tiba seperti terangsang, mengangkat kepalanya dengan keras, dan menatapnya dengan tidak percaya. Direktur Rocky. Anda benar-benar bisa menyembuhkan penyakit adik perempuanku. Rocky ragu-ragu sejenak, dan berkata, itu aku tidak bisa menjamin, tetapi jika bisa disembuhkan, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan adikmu. Ingin menyembuhkan penyakit adiknya, membutuhkan makhluk spiritual Titan, benda seperti ini dapat ditemukan tetapi tidak bisa didapatkan, ini merupakan harta karun dunia kultivasi. Tatapan Dini sayup, dan perasaan rumit muncul. Charlie memberitahu dia, Rocky adalah seorang munafik, berpenampilan adil, tetapi sebenarnya melakukan perbuatan yang jahat. Misalnya Rocky pergi menjadi menantu keluarga Liu yang dinikahkan ke pihak wanita, tetapi keluarga Liu hancur, Nyonya Besar Christie marah sehingga memiliki masalah mental, semuanya disebabkan oleh provokasi Rocky. Tetapi dia beberapa hari ini bersama Rocky, dia merasa ada yang salah dengan perasaannya. Seperti sekarang, tatapan Rocky tulus, tidak seperti sengaja menipunya. Dia bertanya dengan pelan, Rocky, aku dan kamu tidak dekat, kenapa kamu membantu aku seperti ini? Jangan-jangan seperti pria lain, mendambakan tubuhnya. Rocky tersenyum, dan berkata, kamu lupa. Aku adalah dokter, tanaman obatnya kamu ambil saja, gunakan pada tempat yang seharusnya ada, sudah berguna. Prinsip menjadi dokter, adalah menyelamatkan dunia dan manusia. Sebuah kebajikan, belas kasihan atas kesedihan dunia. Hati Dini bergetar, bibir merahnya sedikit terbuka, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Dia mengangguk dengan diam, mengambil tanaman obat, berbalik dan keluar dari kantor. Dalam beberapa hari berikutnya, joint venture menjadi viral lagi pada opini publik. Klien yang sebelumnya ingin membatalkan pesanan, datang untuk meminta maaf satu persatu, dan berkata ingin melanjutkan pesanan. Lebih banyak perusahaan penjualan farmasi juga datang, mengungkapkan keinginan mereka untuk bekerja sama, tetapi hanya jumlahnya yang banyak tetapi hasilnya sedikit, semuanya ditolak oleh Rocky. Batch kedua obat terjual habis, bahkan pesanan batch ketiga juga sudah diborong habis. Jumlah penjualan mengejutkan mencapai 400 miliar rupiah. Peristiwa besar seperti ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat Rocky juga tidak menyangka. Jalur produksi pabrik farmasi di kota Babel terbatas, sama sekali tidak bisa memproduksi obat sebanyak itu, dan pengadaan bahan obat meningkat, juga mulai ketat, bahkan ada pengedar obat yang ingin menaikkan harga, tetapi mereka semua sudah dikendalikan oleh Broto. Rocky merenungkan di dalam hati, tunggu sampai kembali ke kota Gopo, mendirikan sebuah pabrik farmasi berskala besar lagi, kemudian cari sebuah tanah spiritual Titan untuk menanam bahan obat, mewujudkan produksi sendiri dan penjualan sendiri. Dia kembali ke villa, dan masuk kamar untuk beristirahat. Sejak setelah Junandus diusir dari perusahaan, pamannya, Rinosu dan bibinya juga menjadi tidak menonjolkan diri, dua orang itu juga tidak pernah berani pamer di perusahaan lagi, keduanya check-in untuk bekerja tepat waktu dengan patuh, dan menjadi orang yang tahu diri dan mengenal posisi dirinya sendiri. Rocky kembali ke kamarnya, memakan daun drakaena dan mulai berlatih, kemudian melakukan panggilan video ke istrinya. Meninggalkan kota Gopo begitu lama, dia juga sudah merindukan istrinya. Ponselnya berbunyi, bip, panggilan videonya segera terhubung. Tetapi rekaman di video tersebut, membuat Rocky hampir mimisan. Anjir. Di depan mata langsung adalah sebuah punggung yang mulus, cantik, putih dan tanpa celah. Rocky langsung membeku selama beberapa detik, baru berkata, sayang. Kamu ini sedang apa? Ganti bajulah.
Punggung Dewi menghadap ke kamera, berdiri di depan lemari mengobrak-abrik pakaiannya, dan berkata sambil mencari, aku harus buru-buru pergi ke perusahaan untuk rapat, hanya bisa mengobrol denganmu selama 10 menit. Akhir-akhir ini bisnis perusahaan konstruksi, Arta Cloud, di kota Gopo semakin banyak, dia sudah menyewa 4 lantai untuk penggunaan kantor, tetapi dia masih sangat sibuk. Perusahaan Arta Cloud juga secara bertahap menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di kota Gopo, dan pesanan terus berdatangan seperti salju. Awalnya, Dewi tidak ingin mengangkat telepon Rocky, tetapi dia benar-benar merindukannya, jadi dia mengangkat panggilan video saat sedang ganti pakaian, dan memanfaatkan waktu untuk mengobrol dengannya. Rocky menatap layar, dan terus menelan ludah. Dia benar-benar ingin langsung terbang kembali ke kota Gopo sekarang juga, memeluk istrinya, dan menciumnya dengan keras. Bab 466. Menyita perusahaan. Punggung Dewi menghadap ke kamera ponsel, dan berkata sambil mencari pakaiannya, beberapa hari kemudian aku akan pergi ke kota Wasa untuk menandatangani kontrak, sampai saat itu aku akan menemuimu. Sayang, kamu akan datang ke kota Wasa. Rocky sangat senang. Sudah lumayan lama tidak melihat istrinya, dia berharap istrinya datang untuk menemaninya. Hanya saja, Jenny mungkin akan ikut datang dengannya. Seperti tertebak apa yang ingin ditanyakan Rocky, Dewi berkata, hanya aku saja yang datang, toko ayah di Antique Street, sekarang bisnisnya baik, sangat sibuk. Mendengar Dewi berkata seperti itu, Rocky merasa lega, dan kegembiraan muncul di dalam hatinya. Jika istrinya datang, itu akan menjadi dunia berdua. Siapa tahu bisa mencari kesempatan untuk menyelesaikan misi, membuat anak. Memikirkan hal ini, tubuh Rocky terasa panas, dan terus menatap punggung Dewi. Walaupun bentuk tubuh istrinya tidak montok, tetapi juga bergelombang, bagian yang seharusnya besar sama sekali tidak kecil. Sekarang Dewi hanya menunjukkan punggungnya, lekuk tubuhnya cantik, pinggangnya yang ramping, bahunya yang ramping kecil dan indah. Rocky merasa panas di sekujur tubuhnya, benar-benar tidak tahan. Saat ini, Dewi memakai pakaian dalamnya. Rocky membayangkan dalam benaknya, dan mimisannya hampir muncrat ke layar. Tetapi, Dewi sangat cepat sudah berpakaian, dia mengenakan kemeja putih profesi yang ketat, berpakaian dengan rapi baru berbalik. Waktu 10 menit sangat cepat sudah habis, Dewi menutup panggilan video, tetapi Rocky masih belum puas. Tetapi dia sangat senang begitu berpikir istrinya akan segera datang ke kota Wasa. Dewi baru membuka pintu kamar, tiba-tiba ada bayangan orang yang berkata, aduh, dan kepalanya menabrak ke dalam. Dia tertegun sejenak, dan segera bertanya, Ibu, kamu menguping aku menelepon lagi. Jenny memegang kepalanya, duduk di lantai dengan kekalutan, berdiri dan berkata dengan tersenyum, aku hanya ingin mencari sesuatu. Ibu, kamu sudah berkali-kali seperti ini. Dewi merasa tidak berdaya. Setiap kali dia bertelepon dengan Rocky, Jenny selalu ingin menguping, dia takut Rocky menyembunyikan uang di kota Wasa. Jenny berdiri, langsung meraih Dewi dan bertanya, putriku, kamu akan pergi ke kota Wasa. Karena sudah didengar, Dewi juga hanya bisa mengangguk, dan berkata, pergi untuk membicarakan bisnis. Begitu dia selesai berbicara, Jenny langsung buru-buru berkata, aku akan ikut denganmu juga. Ibu. Dewi merasa pusing, dan berkata, aku pergi untuk perjalanan bisnis, ngapain kamu juga ikut pergi ke kota Wasa? Jenny berkata, aku pergi untuk melihat apa yang dilakukan Rocky di sana, sudah begitu lama masih belum kembali, siapa tahu dia sudah memberikan vilaku kepada orang lain. Dewi mendorongnya dengan kesal, Ibu, bukankah kamu sudah meminta Paman, Rinosu, tinggal di villa untuk membantumu mengawasinya, selain itu namamu sudah ditambahkan ke villa itu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bukankah masih ada villa yang lain lagi? Jenny mengejar, dan berkata dengan sambil tersenyum, villa itu aku sudah memikirkannya, berikan pada Rino untuk dia tinggal, Rino tidak ada tempat tinggal di kota Wasa. Ibu, walaupun Rocky setuju, aku tidak setuju. Setelah Dewi selesai berbicara, dia langsung keluar. Menyuruh suaminya untuk menghidupi keluarga pamannya.
Mana ada logika seperti itu, bahkan ibu kandung sendiri yang mengatakan juga tidak bisa. Dewi sangat tenang, tetapi Jenny sangat marah. Setelah Dewi keluar, dia duduk di sofa dengan sangat kesal. Benar-benar anak perempuan yang sudah besar akan menjadi milik orang lain, bahkan paman sendiri juga tidak dipedulikan, pasti Rocky si sampah itu, dia menghasut putriku di telepon. Andrew hanya bisa pura-pura tidak mendengar, lagi pula sifat seperti apa istrinya sendiri, dia tidak mungkin tidak tahu, dia juga lebih memihak ke Rocky. Saat ini, ponsel Jenny berdering. Dia melirik panggilan itu, dia langsung mengambil ponselnya dan menyelinap ke dalam kamar secara diam-diam. Andrew tidak tahan dan bertanya, siapa yang menelepon? Oh, seorang teman. Setelah Jenny mengatakannya, dia langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya, dan menjawab telepon dengan ekspresi menjilat. Halo, Nona Selfie, kenapa kamu berpikir untuk meneleponku? Apakah kamu ingin mentransfer uang kepadaku? Selfie tersenyum dan berkata, Bibi Jenny, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi aku menelepon untuk memberi salam. Anda terlalu sungkan. Wajah Jenny penuh dengan senyuman palsu, dan menantikan Selfie memberinya uang. Terakhir kali, dia sudah mengikuti permintaan Selfie untuk memasukkan obat diuretik ke dalam gelas Rocky. Walaupun rencana untuk memasukkan obat tidak berhasil, tetapi Selfie tetap memberinya 5 miliar, Jenny sangat senang sampai tersenyum bahagia, di hari itu juga dia merahasiakan itu dari keluarganya, dan langsung memasukkan uangnya ke rekening Rinosu. Selfie mengobrol beberapa patah kata dengan tersenyum, tiba-tiba topiknya berubah, dan berkata, oh iya, Bibi Jenny, apakah kamu di kota Gopo tidak mengkhawatirkan Rocky? Begitu menyebut Rocky, Jenny langsung tidak senang, dan berkata dengan kesal, bagaimana tidak khawatir, apa yang dia lakukan di sana, aku sama sekali tidak tahu. Selfie berpura-pura tersenyum dan berkata, aku tahu sedikit informasi mengenai menantumu, tepat setelah kalian pergi, dia merekrut seorang sekretaris perempuan lagi, dan dia sangat cantik. Apa, dia merekrut sekretaris perempuan? Begitu mendengar Jenny langsung marah, sampah brengsek itu, ternyata begitu mesum dan berani. Bibi Jenny, aku sih tidak mengatakan apa-apa. Selfie langsung berpura-pura mendamaikan, dan berkata, tetapi sekretaris perempuan ini memang terlihat sedikit genit, ada juga orang yang melihat, dia dan Rocky saling merangkul, sangat mesra. Aku juga takut dia merusak pernikahan Rocky dan putrimu, makanya aku memberitahumu terlebih dahulu. Terima kasih Nona Selfie karena sudah mengingatkan. Jenny sangat bersyukur, dia juga sangat benci dan dendam terhadap Rocky. Selfie melihat tujuannya sudah tercapai, tertawa palsu, dan berkata, sudah, aku tidak akan banyak bicara. Akhir-akhir ini perusahaan Rocky menghasilkan banyak uang, dia juga memegang saham perusahaan, hal ini kamu tidak tahu kan? Dia memiliki banyak uang, tidak tahu berapa banyak yang akan dia berikan untuk kalian. Setelah mengatakannya, Selfie langsung menutup telepon. Tetapi Jenny marah sampai urat di wajahnya keluar. Sampah ini. Bahkan memiliki saham perusahaan juga, dan tidak memberitahunya. Pasti uangnya digunakan untuk menghidupi sekretaris perempuan yang genit itu. Jenny meremas ponselnya dengan kesal, begitu jalan ke ruang tamu dia langsung berteriak. Aku mau pergi ke kota Wasa. Uang Rocky adalah milik keluarga Liu, tidak boleh membiarkan wanita lain mengambilnya sepeser pun. Andrew terkejut, dan dengan cepat bertanya, apa yang membuatmu menggila lagi, bukankah belum lama ini kamu sudah ke kota Wasa? Kalau aku tidak pergi, uang keluarga kita akan diambil semua oleh sampah itu. Jenny berteriak. Andrew tidak ingin pergi ke kota Wasa, karena toko barang antiknya sudah terkenal, bisnisnya sedang sibuk. Tetapi Jenny sangat gigih dan teguh. Dia sudah memutuskan untuk mencari kesempatan pergi ke kota Wasa secara diam-diam, dan melihat apa yang sedang dilakukan Rocky. Rocky tidak tahu Jenny akan datang, dan masih tenggelam dalam kegembiraan menunggu setelah istrinya datang untuk menikmati dunia berdua. Keesokan paginya, dia bergegas ke perusahaan, berniat untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaan, dan istirahat beberapa hari setelah istrinya datang. Tepat ketika Rocky baru sampai di gerbang perusahaan,
dia melihat sekelompok besar orang mengelilingi gerbang, dan ada beberapa kendaraan penegak hukum juga. Wajahnya menjadi serius, dan berjalan dengan langkah besar. Apa yang terjadi? Begitu Dini melihat dia segera berjalan ke arahnya dengan cemas. Direktur Rocky, akhirnya Anda datang. Barusan beberapa mobil dari Biro Penegakan Hukum datang, dan mereka bilang ingin menyita perusahaan kita. Bab 467. Siapa yang memainkan siapa masih belum tentu. Rocky mengangkat kepalanya dan melirik sekilas, dia melihat di antara sekelompok petugas penegak hukum, ada seorang pria gemuk angkuh sedang mengarahkan petugas untuk bekerja. Dia segera berjalan ke hadapannya, dan bertanya dengan sopan, sebenarnya apa yang terjadi? Pria gemuk itu berbalik, memandang Rocky dengan angkuh, dan bertanya, seseorang melaporkan perusahaan kalian menjual obat-obatan palsu, dan sekarang perusahaan kalian akan disita menurut hukum. Rocky tertegun, dan segera menjelaskan, bukankah kebenaran masalah obat-obatan palsu sudah terungkap, itu adalah orang dari Akademi Seni Bela Diri Pure. Dia belum selesai berbicara, pria gemuk langsung menyela dengan kasar, Kapten Penegakan Hukum dari Departemen Pengawas Obat-obatan itu kamu, atau aku? Bagaimana kalau kamu pergi menjadi menteri? Dalam kekacauan, puluhan anggota tim penegak hukum keluar dari lobi membawa 17 atau 18 kotak obat. Pria gemuk itu melambai dengan tidak sabar, ambil semua obatnya, dan bawa ke departemen terkait untuk diperiksa. Rocky begitu melihat mereka akan membawa begitu banyak obat ke dalam mobil van, wajahnya menjadi sedikit serius, dan melangkah maju untuk menghentikannya. Bahkan jika ingin diperiksa, juga tidak perlu membawa begitu banyak obat kan? Pria gemuk itu marah, dan hendak memarahinya. Tiba-tiba, sebuah Mercedes-Benz hitam datang, dan langsung berhenti di samping. Supir dengan hormat membuka pintu, seorang pria parubaya kekar mengenakan setelan Versace yang mewah keluar dari mobil dengan kepala terangkat. Setelah Rocky melihat orang ini, pupilnya langsung menyusut. Kamu. Pria parubaya yang keluar dari mobil, adalah Kepala Akademi Seni Bela Diri Pure, Victor. Terakhir kali Victor mengundangnya untuk bekerja sama, untuk menjual narkoba demi mendapatkan keuntungan besar, Rocky langsung menolaknya di tempat. Victor sama sekali tidak memedulikan Rocky, dan melewatinya secara langsung, berjalan ke hadapan pria gemuk dengan senyuman di wajahnya, mengulurkan tangannya dan berjabat tangan. Pria gemuk juga tertawa, berjabat tangan sambil menepuk bahu Victor, dan berkata, Victor, kenapa kamu datang secara langsung? Kamu tenang saja, masalah di sini, kakak sepupumu ini, aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Rocky mengerutkan dahinya. Tidak menyangka Kapten Penegak Hukum dari Departemen Pengawas Obat-obatan, ternyata adalah kakak sepupu Victor. Sepertinya hari ini sekelompok orang ini datang untuk menyita perusahaan, mungkin adalah ulah Victor. Victor sambil berjabat tangan dengan pria gemuk itu, sambil tertawa dan berkata, tentu saja aku percaya pada kakak sepupuku, tetapi aku juga datang karena hal lain. Setelah mengatakannya, dia berbalik, dan memerintahkan seorang pria berjas di belakangnya. Pria berjas itu segera mengangguk, merapihkan kacamatanya yang berbingkai emas, berjalan dengan langkah besar dan bertanya. Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab atas joint venture? Majulah. Saat ini Suri Jiang belum sampai, Rocky melangkah maju dengan tenang, dan berkata, aku, ada apa? Pria berkacamata berbingkai emas mendengus, dan berkata dengan nada bicara mendidik, aku adalah pengacara perusahaan Titan, sekarang aku menggugat perusahaan kalian karena mencuri resep perusahaan kami. Ini surat pengacara. Sambil mengatakan, dia menyerahkan selembar kertas. Rocky memandang surat pengacara itu dengan dingin, dan berkata dengan tidak sungkan, kamu mengatakan kami mencuri resep perusahaan kalian, buktinya mana? Pria gemuk itu berteriak dengan ganas, tunggu sampai setelah obat-obatan perusahaan kalian diuji, itu adalah buktinya. Setelah mengatakannya, dia memerintah, taruh obatnya di mobil. Perusahaan tutup, tidak boleh dibuka tanpa pemberitahuan dari Departemen Pengawas Obat-obatan. Rocky menginjak kotak obat, dan bertanya dengan dingin, kamu adalah Kapten Penegak Hukum dari Departemen Pengawas Obat-obatan.
Siapa namamu? Hehe, kenapa, penduduk pendatang sepertimu, ingin berbuat sesuatu terhadapku? Pria gemuk itu membalasnya, dengarkan baik-baik, aku adalah Kapten Roman dari Departemen Pengawas Obat-obatan. Tunggu masalah obat-obatan ini terdeteksi, aku akan membuat kamu menyesal. Rocky mendengus dingin, dan menginjak kotak obat dengan gigih. Situasi saat ini, sangat jelas Kepala Akademi Seni Bela Diri, Victor yang rugi, dan mencari kakak sepupunya datang untuk membalas dendam. Kedua orang ini saling bekerja sama, jika mereka benar-benar membawa obat-obat ini untuk diperiksa, mereka mungkin akan melakukan kecurangan, menambahkan zat lain ke dalam obat, dan membuat perusahaan menanggung fitnah. Melihat kaki Rocky tidak lepas, Victor berkata sambil tersenyum, Rocky, kamu berani menghalangi penegakan hukum. Kota Wasa tidak seperti tempat asalmu. Rocky mencibir, aku tidak ingin menambah masalah. Karena kalau kalian membawa pergi obat-obat ini sekarang, pada akhirnya juga harus mengembalikannya padaku dengan patuh, dan berlutut di hadapanku untuk memohon belas kasihan. Saat ini, ada sebuah Porsche datang. Suri Jiang buru-buru keluar dari mobil, dan berjalan sambil memarahi, apa yang terjadi. Asistennya bergegas maju, dan menceritakan masalahnya. Oh, Kapten Roman. Suri Jiang melirik pria gemuk itu dengan acuh tak acuh, dan berkata, Direktur Wang dari Departemen Pengawas Obat-obatan kalian, adalah tamu keluarga Jiang kami, kamu bawahan Direktur Wang kan, dia mengizinkanmu menyita perusahaan keluarga Jiang kami. Pria gemuk itu tertawa, dan berkata dengan percaya diri, Nona Suri, kamu tidak usah menekanku menggunakan Direktur Wang. Masalah menyita perusahaan, hanya keluarga Jiang kamu, masih tidak berhak mengurus masalah ini. Suri Jiang sangat kesal, dia langsung mengeluarkan ponsel, dan berkata dengan wajah serius, aku akan menelepon. Setelah mengatakannya, dia langsung menelepon. Dia berbicara beberapa patah kata di telepon, meletakkan telepon dan berkata dengan dingin, Kapten Roman, Direktur Wang sudah mengatakannya di telepon, dia tidak tahu tentang hal ini, dan menyuruh kamu segera membawa orang-orang pergi dari sini. Anggota tim penegak hukum di sekitarnya berhenti, dan tampak ragu-ragu. Roman hanyalah kapten, tetapi Direktur Wang memiliki kekuasaan yang lebih besar, jika Direktur Wang yang berbicara secara langsung, mereka juga tidak akan berani bergerak lagi. Suri Jiang melirik Kapten Roman dengan jijik, berbalik dan berkata kepada petugas, kembalikan barang-barang ini pada tempatnya, Direktur Wang sudah berkata bahwa dia tidak akan menyita perusahaan. Rocky juga merasa lega. Untungnya keluarga Jiang memiliki reputasi di kota Wasa, hanya sebuah panggilan telepon langsung bisa menyelesaikan banyak masalah. Pada saat para karyawan hendak memindahkan kotak obat, tiba-tiba terdengar suara. Tunggu. Victor tersenyum dingin, berjalan maju dengan memegang ponselnya, dan berkata dengan nada mengejek. Sini, dengar panggilan telepon dari wakil biro. Setelah mengatakannya, dia langsung menyalakan speaker. Dari telepon, benar-benar terdengar suara wakil biro yang dingin dan berat. Segera sita perusahaan, semua anggota yang bersangkutan dilarang menghalangi eksekusi, kalau tidak mereka semua akan dibawa pergi. Suri Jiang tercengang. Tidak diduga ternyata benar-benar adalah wakil biro dari Badan Pengawas Obat-obatan. Semua orang yang berada di tempat tercengang. Benar-benar pejabat senior dapat menekan orang yang berada di bawahnya, keluarga Jiang menelepon Direktur Wang, tidak disangka Victor akan menelepon wakil biro, dan benar-benar menekan keluarga Jiang. Kapten Roman tersenyum dingin, berjalan ke hadapan Rocky dengan angkuh, dan berkata dengan sinis, bagaimana, apakah sudah mengerti? Perintah wakil biro, tidak perlu aku ulangi kan? Dia berbalik, dan sengaja memperpanjang nada bicaranya. Keluarga Jiang dari 4 keluarga besar di kota Wasa, kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu. Sejujurnya Nona Suri, hari ini aku tidak hanya akan menyita perusahaan, aku juga harus membawa pergi orang yang bernama Rocky ini. Setelah mengatakannya, dia memerintah, ngapain masih diam saja? Cepat masukkan kotak obat ke dalam mobil, borgol orang bernama Rocky ini dan bawa pergi. Suri Jiang tidak menduga kapten kecil dari pihak mereka, bisa begitu sombong, bahkan tidak menganggap keluarga Jiang.
Dia marah sampai wajahnya memerah, dan berteriak, kenapa harus bawa pergi Rocky? Pria gemuk mencibir, hanya karena dia menghalangi tugas resmi kami. Ini adalah perintah dari wakil biro. Setelah mengatakannya, dia langsung mengeluarkan borgol, berjalan ke samping Rocky dengan sombong, dan memborgolnya. Victor yang berdiri di samping menyeringai, mendekat dan mencibir dengan suara rendah. Rocky, bukankah kamu sombong? Bukankah di belakangmu masih ada orang? Tunggu nanti sampai di biro, aku temani kamu bermain pelan-pelan. Aku akan memainkanmu sampai mati. Kedua tangan Rocky diborgol, tetapi ekspresinya tenang. Dia mengangkat kepala, menatap Victor dan tersenyum. Jangan mengatakan itu terlalu cepat, siapa yang memainkan siapa, masih belum tahu. Pokoknya pada akhirnya kamu pasti adalah orang yang dimainkan sampai mati. Setelah mengatakannya, Rocky menoleh ke Suri Jiang, dan berkata, kamu bantu aku telepon seseorang, nomornya teleponnya adalah. Pria gemuk itu mencibir, kenapa, kamu masih ingin mencari seseorang? Kali ini aku katakan di sini, kamu cari kaisar juga tidak berguna. Bawa dia ke mobil. Bab 468. Menurutmu, siapa yang menunggu mati? Rocky masuk ke dalam mobil van. Ia melihat Suri Jiang sedang menelepon dengan ponselnya di luar, lega. Pria gemuk itu bernama Reinhard, seorang kepala penegak hukum. Saat berada di depan pintu perusahaan tadi, dia terlihat amat sopan, namun ketika masuk ke dalam mobil van, dia berubah menjadi sangat galak. Reinhard duduk di kursi penumpang, berbalik badan dan berkata kepada Rocky dengan kasar, sudah kubilang, dasar bodoh. Di kota Wasa kau tidak bisa melakukan segalanya dengan uang, harus ada orang dalam. Kau begitu tidak tahu malu, bersih tegang dengan sepupuku. Sekarang bahkan jika kau berlutut memohon, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Rocky tersenyum tipis, diam. Pria gemuk itu melihat Rocky tadi berkata kasar, sekarang dia diam seperti ayam, seketika merasa bangga. Anak ini hanyalah seekor lembu dogol, sekali diborgol, dia tak berdaya di hadapan Kapten Reinhard. Reinhard memutuskan saat nanti membawa Rocky ke ruang interogasi, dia akan lebih dulu memukuli Rocky. Rocky pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan padanya. Di depan pintu perusahaan, Suri Jiang telah menyelesaikan panggilan telepon misterius itu, menceritakan kembali kejadiannya. Orang di seberang sana pun hanya menjawab, saya mengerti, kemudian menutup teleponnya. Suri Jiang putus asa, dia tidak tahu nomor siapa yang diberikan Rocky. Tetapi, reaksi orang di seberang sana terdengar sangat tenang, sama sekali tidak terdengar berkuasa. Staf perusahaan juga gusar, semuanya mencemaskan Rocky. Hanya si kepala botak dan Rudy yang tampak tak peduli. Si kepala botak itu malah menertawakannya. Suri Jiang geram melihat mereka tak melakukan apapun. Mereka adalah orang-orang yang dibawa Rocky ke perusahaan, mengapa mereka tidak terlihat khawatir, pikirnya. Suri Jiang bertanya marah, Pak Rocky ditangkap, mengapa kau masih bisa tertawa, hah? Si kepala botak terkejut, dengan cepat mengangguk dan tersenyum. Direktur Jiang, ini. Direktur Rocky tidak perlu kita khawatirkan. Kapten Reinhard ini sedang sekarat saat ini. Rudy juga tersenyum dan berkata, Direktur Jiang, jangan khawatirkan wakil Direktur Rocky. Saya berani menjamin, jika Kapten Reinhard berani melakukan sesuatu kepada wakil Direktur Rocky, saya khawatir dia harus berlutut di tanah dan memanggil Pak Rocky dengan sebutan kakek. Suri Jiang jengkel menghadapi mereka. Ia mengertakkan gigi, berkata, Rocky merekrut kalian, karena dia benar-benar salah menilai orang. Setelah berbicara, dia berbalik lalu kembali ke kantor untuk menelpon ayahnya, Krishna. Ia berencana meminta bantuan ayahnya menggunakan jaringan keluarga Jiang untuk menyelamatkan Rocky. Di belakangnya, si kepala botak ingin berlari untuk memberinya penjelasan, namun Rudy menahannya. Karena kemampuan Rocky, ia menyuruh mereka merahasiakannya. Jangankan Reinhard, bahkan jika 10 wakil direktur Liu datang pun, Rocky tidak akan menganggapnya serius. Apalagi yang tidak bisa ditaklukkannya. Rocky bahkan tidak perlu menggerakkan tangan, hanya dengan hembusan nafas, ia sudah bisa menghancurkan Kapten Reinhard langsung ke tanah.
Rudy bosan, berujar, botak, ayo. Apakah kamu tidak ingin ikut membereskan mayat si Reinhard ini agar tidak mengotori tangan Pak Rocky? Mayat apa? Si kepala botak berkata acuh, si Reinhard ini benar-benar cari mati. Jika Pak Rocky sudah bertindak, setitik pun dia tidak akan bersisa. Akan habis sekali angin bertiup. Kita ke sana nanti saja, bantu beres-beres. Mobil van itu mulai melaju, tak lama kemudian tiba di pinggiran kota Wasa. Rocky berbalik untuk melihat keluar jendela. Kendaraan itu tidak menuju ke Biro Penegakan Hukum, tetapi ke sebuah halaman luas. Di plakat pintu masuk, tertulis karakter-karakter besar, Kantor Penerimaan Akademi Seni Bela Diri Pure. Ia tahu betul bahwa Reinhard memiliki niat buruk terhadapnya. Reinhard pasti tidak akan membawanya ke ruang interogasi biasa. Reinhard melihat wajah datar Rocky di kaca spion, mencibir dalam hati, bodoh, masih berpura-pura dipaksa sekarang. Sebentar lagi kau akan berlutut untuk memohon belas kasihan. Saat Reinhard datang merebut perusahaan, ia sebenarnya tidak mendapatkan perintah resmi dari Departemen Pengawas Obat-obatan. Victor lah yang mengaturnya dengan koneksi dari Wakil Direktur Liu. Selain itu, sepupunya itu memiliki sedikit kekuasaan di tangannya sehingga ia bisa membawa orang secara diam-diam. Mobil van berhenti di ruang terbuka di depan pintu masuk gedung. Ada 2 baris pengawal kekar berdiri di depan pintu. Mereka siswa Akademi Seni Bela Diri yang dengan sigap menyambut mobil van begitu mereka melihatnya. Reinhard melompat keluar dari mobil, memerintah, turunkan orang bermarga Lin itu. 2 orang siswa itu membuka pintu mobil, dengan kasar mencoba menarik Rocky turun. Tepat ketika mereka akan bertemu, Rocky tiba-tiba mengeluarkan energi sagenya. Mengagetkan mereka berdua. Kedua siswa itu hanya merasakan tangan mereka mati rasa, dan mereka terpental tanpa menyentuh tubuh Rocky. Telapak tangan mereka terasa sakit dan mati rasa, wajah keduanya sedikit berubah. Mereka menatap Rocky dengan curiga. Kau, di mana ruang interogasinya? Aku bisa jalan sendiri. Rocky menyela dengan ringan. Kedua siswa itu saling memandang, tidak berani menyerang Rocky lagi, berbicara dengan hormat. Di lantai 3, Rocky mengangguk dan melangkah ke gedung kantor. Setelah dia berjalan ke koridor, beberapa siswa takut-takut mengikutinya. Meskipun Rocky diborgol, tidak satu pun dari siswa ini berani untuk tidak menghormatinya. Mereka juga ahli bela diri, dan mereka juga pernah berlatih keras di sekolah seni bela diri. Baru saja Rocky mengeluarkan energinya, mereka sudah tahu bahwa ini adalah orang kuat yang tidak boleh diprovokasi. Jika berbicara kekuatan, tidak satu pun dari mereka yang pantas untuk bahkan menjadi pijakan kaki Rocky. Beberapa siswa dengan hormat membawa Rocky ke ruang interogasi kemudian pergi secepat mungkin. Rocky melangkah ke ruang interogasi, melihat sekeliling. Jendela-jendela ruangan itu dipaku mati dengan besi, hanya sedikit semburat sinar matahari. Ada kursi interogasi di tengah ruangan, berbagai alat penyiksaan digantung di dinding, dan terdapat beberapa bekas ceceran darah lama. Jika dikatakan ruang interogasi, ruangan ini lebih seperti tempat penyiksaan dan pemaksaan pengakuan. 2 master seni bela diri berdiri di ruangan itu. Salah satu dari mereka berteriak kepada Rocky, duduklah dengan baik, jangan sampai kamu menderita. Wajah Rocky dingin, dia melangkah duduk ke kursi interogasi. Pada saat itulah pintu terbuka dan kursi roda berderit masuk. Orang yang duduk di kursi roda, dengan perban plester di sekujur tubuhnya itu adalah Maxi. Orang yang tulangnya dia patahkan Rocky beberapa waktu yang lalu. Begitu Maxi melihat Rocky, matanya seketika dipenuhi kebencian. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Rocky. Tidakkah kamu menyangka bahwa pada akhirnya kau akan jatuh ke tanganku? Rocky mengangkat alisnya dan tersenyum, seolah tak ada yang terjadi, cepat sekali keluar dari rumah sakit, heh. Apakah kau ingin dipukuli lagi dan mengalami patah tulang seluruh tubuh sehingga masuk rumah sakit dan tidak bisa lagi merawat diri sendiri? Ekspresinya datar. Maxi semakin geram. Kebenciannya membuncah. Maxi meraung dengan mata merah, bangsat. Rocky, terakhir kali aku jatuh di pukulanmu, itu adalah kemampuanmu.
Namun sekarang kau adalah harimau dengan gigi dicabut, dan cakar diborgol. Lihat bagaimana kau akan meronta. Aku ingin mencabuti tulang-tulang di seluruh tubuhmu satu persatu, agar kau bisa merasakan bagaimana mati lebih baik daripada hidup. Maxi meraung liar. Maxi telah berlatih dengan keras selama lebih dari 10 tahun, sampai akhirnya sampai pada tahap awal pemurnian energi. Namun tanpa disangka-sangka, Maxi bertemu dengan Rocky yang merusak energinya dan mengubahnya menjadi orang yang tak berguna. Maxi memerintahkan seorang ahli bela diri untuk mengambil tang yang berlumur darah, berteriak, "Ayo! Potong 10 jarinya satu per satu." Setelah berbicara, dia tertawa sinis, "Rocky, kau jatuh ke tanganku hari ini, tunggu saja kematianmu." Menunggu mati. Rocky tersenyum tipis, kemudian menghentakkan kedua tangannya. Borgol stainless steel di pergelangan tangannya tiba-tiba seperti terbuat dari tepung, hancur berkeping-keping. Rocky menepuk abu di tubuhnya, berdiri perlahan, kemudian menatap Maxi sambil tersenyum. "Oh, menurutmu siapa yang menunggu mati?" Bab 469. Memberantas kejahatan untuk rakyat. Kau. Maxi tercengang menatap serpihan borgol di tanah, matanya melotot. Bagaimana mungkin? Itu adalah borgol yang terbuat dari baja, bahkan pada gajah, tidak mungkin bisa dilepaskan. Rocky tidak melakukan apapun, akan tetapi bagaimana borgolnya rusak. Menghancurkan borgol dengan tenaga sage, ini setidaknya memerlukan kemampuan kultivasi tingkat tengah. Mungkinkah orang ini? Tiba-tiba badan Maxi gemetar, menatap Rocky ngeri, benar-benar tak bisa membayangkan. Ahli bela diri lain di ruang interogasi juga terkejut, menatap borgol di tanah, tak dapat berbicara sepatah kata pun. Lawannya adalah Master. Namun mereka bahkan tidak bisa melihat ki di tubuh Rocky. Kekuatan lawan sama sekali tak dapat mereka lihat. Dengan senyum di wajahnya, Rocky berjalan menuju Maxi selangkah demi selangkah. "Telingaku tidak bagus, ucapkan sekali lagi, siapa yang kau ingin buat hidup lebih buruk dari mati?" Nadanya tenang, tersenyum. Tetapi Maxi seperti telah bertemu dengan Raja Yama. Dia gemetar ketakutan. Hampir terkencing. "Rocky, kau, jangan ke sini. Kakak Rocky." "Tidak, Tuan Rocky. Aku salah, aku benar-benar salah." Rasa takut saat tulangnya diperas oleh Rocky terakhir kali benar-benar membuat Maxi lemas. Ia pikir jika Rocky diborgol, ia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun di luar dugaan, Rocky sama sekali tidak bisa diborgol. Beberapa ahli bela diri juga tersadar dan mengetahui lawannya terlalu kuat. Mereka pun langsung berbalik dan ingin lari keluar dari ruang interogasi. Mereka semua telah berlatih kultivasi ki tingkat tengah. Mereka bisa bergerak cepat untuk mencapai pintu dalam sekejap. Tetapi saat itu, angin kencang tiba-tiba naik dari tanah, seketika membanting mereka ke dinding. Di belakangnya, suara dingin Rocky terdengar. "Sudah terlanjur datang, kenapa kalian malah terburu-buru?" Kursi roda Maxi juga terbalik, dia jatuh ke tanah, bernapas kesakitan. Yang membuatnya takut bukanlah rasa sakitnya, tapi Rocky di depannya. Beberapa ahli bela diri tidak peduli dengan rasa sakitnya, bangkit gemetar, berjongkok di tanah, tak berani bangun. Aura yang terpancar dari Rocky sangat kuat, tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di depan Rocky, mereka seakan hanya seperti semut. Rocky melirik Maxi, "Tarik dia, saya ingin bertanya." Ujarnya ringan. Satu kalimat saja, para ahli bela diri itu tampak telah diperintah. Mereka segera menarik Maxi dan mendudukkannya di kursi interogasi. Wajah Maxi sangat ketakutan, giginya terus bergemertak. "Rocky. Tuan Rocky, apa yang ingin kau tanyakan?" Rocky tidak menjawab, hanya menoleh dan melirik ahli bela diri di sebelahnya. Mendapat pandangan Rocky, ahli bela diri itu merasa mendapat tekanan luar biasa hingga hampir berlutut. Ia dengan segera memindahkan sebuah bangku, meletakkannya di belakang Rocky sembari membungkuk, kemudian berkata dengan hormat, "Tuan Rocky, silakan duduk." Rocky menoleh, duduk tegak di kursi, menyilangkan kaki. Tampaknya energi sage yang tersebar di seluruh negeri telah ditemukan oleh banyak ahli bela diri.
Mereka mulai menggunakannya untuk berlatih dalam skala besar. Para master seni bela diri dari Akademi Seni Bela Diri Pure ini juga sedang berlatih, dan mereka semua telah memasuki periode pemurnian Qi. Jadi dia tidak perlu menyembunyikannya, dan langsung memancarkan sebagian aura di tubuhnya. Rocky bertanya dengan samar, terakhir kali kau datang ke pusat pengobatan tradisional negara untuk mencari kesalahan, apakah perintah Victor? Di depan, ancaman, Rocky, Maxi mengangguk dengan keringat dingin, tidak berani untuk tidak menjawab. Ya, Pak V. Tidak, Victor yang memerintahkan. Obat palsu juga. Lapor Tuan Rocky. Semua itu adalah ide Victor. Maxi sudah ketakutan dan tidak berani menyembunyikan sepatah kata pun. Victor adalah staf hukum dari perusahaan farmasi Titan. Dia berkata bahwa hanya dengan menghancurkan perusahaan Anda, kami dapat menjual obat dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Rocky mengangguk dan bertanya, obat-obatan perusahaan kalian, dari mana asalnya? Victor membeli orang dari joint venture kami, lalu mencuri resepnya. Namun, ada wanita di belakang Victor yang menghasutnya. Siapa dia? Aku tak tahu. Rocky berpikir, mencibir dalam hati. Benar saja, Bibi Rosa mencuri resepnya dan menjualnya kepada Victor. Melihat Rocky tetap diam, Maxi menjadi semakin gugup. Beberapa prajurit berdiri berbaris di dinding, seakan tak berani bernapas. Tiba-tiba seorang ahli bela diri mendapati bahwa kursi interogasi dibasahi air. Maxi ketakutan dan mengompol. Awalnya ia bermaksud untuk menginterogasi Rocky, apa daya sekarang dia telah mengubah statusnya. Maxi sangat ketakutan sampai terkencing, dia tidak bisa lagi menekan rasa takutnya, dan menangis. Tuan Rocky. Saya hanya seorang yang banyak bicara, saya hanya tahu sebanyak itu. Maafkan saya, Tuan Rocky, saya tidak akan pernah tidak menghormati Anda lagi. Dia memakai gips, tidak bisa bergerak, duduk di kursi interogasi dan terus-menerus membungkuk memohon kepada Rocky. Saat itu, barulah dia benar-benar menyadari kekuatannya. Saat Rocky meremas tulang-tulang Maxi, sebenarnya Rocky masih mengasihaninya. Jika tidak, dengan kekuatannya, Rocky bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuhnya. Pergi. Rocky mengucapkan sepatah kata dengan dingin. Di matanya, semua orang di sana tak perlu diabaikan. Dia juga tidak tertarik berurusan dengan semut seperti Maxi. Pada saat itu, pintu besi ruang interogasi berderit terbuka. Kapten Reinhardt masuk dengan beberapa orang dan berkata dengan tidak sabaran sembari berjalan. Maxi, santai sedikit, jangan sampai Rocky terbunuh. Dengan kata, bunuh, masih di mulutnya, Kapten Reinhardt membeku, menatap tidak percaya pemandangan di depannya. Ada apa? Rocky duduk santai di tengah sambil menginterogasi Maxi. Selain itu, beberapa ahli bela diri yang dia pilih secara khusus, semuanya dengan kekuatan besar, benar-benar menyusut di sudut seperti tikus, berbaris jongkok dengan tangan memegang kepala. Kapten Reinhardt tidak melihat borgol yang jatuh di tanah, dia sangat marah sampai berteriak, sampah. Setelah meraung, dia menunjuk hidung Rocky, apa menurutmu aku tidak berani melawanmu hanya karena dukungan keluarga Jiang? Asal kau tahu, aku langsung diperintah wakil direktur Liu. Keluarga Jiang pun tak bisa menolongmu. Kapten Reinhardt selesai mengaum, dan dengan marah memerintah orang-orang di belakangnya, bersihkan tempat ini dan borgol Rocky. Aku akan menginterogasinya sendiri. Setelah berbicara, dia memasukkan folder transkrip ke tangan asisten di sebelahnya, lalu mengambil sepasang nakle tinju, dan memakainya di tangan. Nakle tinju ini terbuat dari stainless steel. Tidak akan ada banyak bekas luka saat dipukul, tetapi orang yang dipukul akan merasa sangat sakit, dagingnya busuk tetapi kulitnya tak busuk. Otot-otot di dalamnya dihancurkan menjadi kapas, tetapi kulitnya tidak rusak sama sekali. Ide yang dibuat Kapten Reinhardt inilah membuat Rocky menderita. Beberapa petugas penegak hukum sesaat tampak sibuk, mengatur tirai dan memasang lampu pijar, kemudian menyorotkan cahaya yang menyilaukan itu ke arah Rocky. Maxi tak berani bersuara. Ia merangkak ke sudut ruangan kemudian berjongkok. Seorang ahli bela diri ingin membujuk Reinhardt untuk tidak cari mati, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak berani berbicara. Lebih menghindari lebih banyak masalah.
Jika Rocky mengira mereka sama dengan Kapten Reynard, maka semuanya tamat. Reynard menggebrak meja, berteriak, "Rocky, jika kau bisa melihat keadaan, tempelkan sidik jarimu pada transkrip pengakuan bahwa Joint Venture itu memproduksi obat-obatan palsu, maka kau tidak akan terlalu menderita. Jika tidak, kau lihat saja nanti." Rocky menjawab dingin, "Apa maksudmu? Apa kau ingin memaksaku memberi pengakuan? Jika iya, lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Kapten Reynard terlihat sama sekali tidak takut padanya. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan tersenyum sombong, "Aku memiliki kekuatan di tanganku dan bisa menghancurkanmu sampai mati." "Bagus sekali." Rocky tersenyum dan menepuk dagunya 2 kali, "Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini. Sekarang sudah ada alasan yang kuat, setidaknya bisa dianggap memberantas kejahatan untuk rakyat." Bab 470. Sang Master Sekolah Seni Bela Diri. Siapa mereka? Kapten Reynard tercengang. Ia melihat Rocky belum diborgol, menoleh marah, "Apa yang kalian lakukan? Borgolnya belum ditemukan." Saat itu, seorang petugas penegak hukum berkata gemetar, "Ketemu." Kapten Reynard berkata tidak sabar, "Borgol dia. Borgolnya rusak." "Rusak? Apa?" Kapten Reynard tercengang menatap borgol yang patah di tanah. Ia terdiam sesaat. Demi melihat borgol di tanah, Reynard seketika waspada. Namun dia hanya memikirkannya sejenak, kemudian berubah pikiran, kembali meremehkan. Rocky hanyalah seorang master bela diri. Hanya yang berkuasa yang punya hak memerintah di kota Wasa. Reynard tidak bodoh. Melihat borgol yang patah di tanah dan para master yang menggigil berjongkok di sudut ruangan, ia tak berani menyiksa Rocky sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah kantor penerimaan sekolah seni bela diri, dan para master seni bela diri itu adalah para master terbaik di akademi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Rocky dapat melumpuhkan mereka. Ia pastilah bukan orang sembarangan. Kepalanya tak sekeras borgol stainless steel itu. Reynard menekan amarahnya, melepaskan nakle tinjunya, lalu memerintah bawahannya, "Kirim beberapa master bela diri yang terkuat, dan kembali ke kantor untuk mengambil pistolku. Selama ada pistol, tak peduli siapa lawannya, dia tak menganggapnya serius." Setelah Reynard memberi perintah, dia menarik kursi dan duduk lagi, "Kau hebat. Bahkan borgol pun bisa kau patahkan. Tapi tidak masalah, mari kita tunggu, aku punya banyak waktu dan tenaga untuk bermain-main denganmu. Tunggu saja." Rocky mengangkat alis, "Acuh tak acuh, kebetulan aku juga sedang menunggu." "Siapa yang kamu tunggu?" Reynard tersenyum remeh. "Menunggu keluarga Jiang menyelamatkanmu. Jangan bermimpi. Keluarga Jiang memang kaya. Tapi kalau berhubungan dengan wakil kepala Liu, mereka tidak akan bisa menyentuhmu." Rocky tersenyum, "Tidak apa-apa. Kebetulan orang yang kutunggu, wakil kepala Liu juga tidak punya hak untuk menghubunginya." Reynard mengerutkan dahi. Orang ini sangat percaya diri sejak tadi. Siapa yang dia tunggu? Apakah itu Direktur Brian dari Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan? Mustahil. Jika Rocky memang bisa menghubungi Direktur Brian, apakah Rocky masih akan membiarkan dirinya membawa orang untuk menutup perusahaannya? Memikirkan ini, Reynard lega. Ia kembali mendengus. Anak ini besar omong, dia hanya ingin menunda waktu. Di sebuah balkon mewah, Victor sedang duduk di depan meja bundar dengan senyuman di wajahnya, bersulang bersama Selfie. Nona Selfie, meskipun nama keluarga Lin terkenal, tetapi ketika dia tiba di sekolah seni bela diriku, akan ada banyak sekali master bela diri. Meski dia seekor naga, akan berakhir menjadi cacing. Ujar Victor. Selfie mengenakan gaun malam berpotongan rendah, sangat menggoda. Selfie tersenyum, berkata, "Jika saya dapat menggunakan tangan Tuan Victor untuk menyingkirkan Rocky, saya bersedia memberi Anda 30% lagi saham dari perusahaan farmasi Titan." "Tenang saja." Victor berkata dengan percaya diri, saat dia selesai mengecapkan sidik jarinya, mereka akan memutilasi anak itu, membuatnya merasakan hidup lebih buruk dari mati. Di saat yang sama, seorang master bela diri mengetuk pintu dan masuk, berbisik di telinga Victor, "Pak Victor,
sepupumu Reinhard menelepon dan berkata untuk mengirim beberapa master yang lebih kuat. Maxi tampaknya telah mengacaukan masalah ini. Apa? Maxi sampah, hal kecil ini saja tak bisa dilakukan. Victor kecewa. Baru saja dia menyombongkan diri di hadapan Selfie, sekarang keadaan justru berbalik. Ia berpaling kemudian berkata, panggil Samuel dan yang lainnya. Beberapa dari mereka adalah master seni bela diri paling kuat di sekolah seni bela diri. Master bela diri itu terkejut, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Jika memanggil Tuan Sam, aku takut. Aku takut jika Tuan Sam bergerak, dia akan membunuhnya. Beritahu Sam, jangan sampai membunuh orang itu. Ujar Victor tak sabar. Beberapa master bela diri yang berdiri di pintu balkon mengeluarkan keringat dingin. Samuel diminta untuk bergerak. Tak tahu bagaimana Rocky menyinggung Victor. Ia sungguh sial. Samuel dijuluki Sang King Kong, menguasai ilmu kanuragan, dan dia kebal terhadap senjata tajam. Dia bisa disebut sebagai senior di sekolah seni bela diri mereka. Dahulu, Samuel pernah mendemonstrasikan ilmu kanuragannya di depan para siswa. Berdiri dengan kuda-kuda lalu menyuruh orang mengendarai truk besar menabraknya. Sebuah truk besar dengan muatan 10 ton melesat ke arah Samuel. Sekelompok siswa baru sekolah seni bela diri yang menonton menjadi pucat ketakutan. Akan tetapi setelah tabrakan itu, Samuel ternyata hanya lecet sedikit di kulitnya, dan bagian depan truk besar itu langsung tenggelam penyok, hampir hancur. Sejak saat itu, Samuel dijuluki dengan sebutan Sang King Kong. Artinya, dia lebih keras daripada King Kong Arhat. Reinhard sedang memperhatikan Rocky, dia memikirkan bagaimana cara memberi Rocky pelajaran. Pintu ruang interogasi terbuka. Rocky mengerutkan kening, sedikit mengangkat kepalanya. Dia merasakan aura yang sangat kuat. Seorang pria bertubuh besar dengan rompi hitam dan beberapa master melangkah masuk dari pintu. Perawakan pria besar ini 2 kali lipat lebih besar dari orang biasa. Jika dia bukan berasal dari orang kulit kuning, maka kepalan tangan pria besar ini lebih besar dari kepalan tangan orang kulit hitam. Perawakannya hampir memenuhi seluruh pintu. Ia harus sedikit menunduk agar dapat masuk. Ah! Ternyata Master Sam. Senyum Reinhard seketika merekah. Melirik Rocky sinis. Tak disangka sepupunya mengirim sang master. Si Rocky pasti mati kutu sekarang. Melihat Samuel masuk, beberapa master yang tadi meringkuk di pojok ruangan seakan melihat secercah harapan. Mulai memanggil-manggil. Master Sam, orang ini menginjak-injak kami. Beri balasan untuknya. Rasakan. Sekarang Master Samuel datang, si Rocky ini pasti mati. Maxi juga ikut tersenyum, Rocky, sebaiknya kau berlutut memohon sekarang. Aku akan memohon kepada Master Sam untuk membuat mayatmu utuh. Reinhard membungkuk. Master Sam, orang ini menghancurkan borgol. Mohon merepotkanmu untuk patahkan tulangnya, kemudian akan aku interogasi. Jika tidak, khawatir dia tidak akan mau tunduk. Samuel melirik Rocky. Tertawa dingin, berkata, kau yang menghancurkan borgolnya, heh. Kau pikir kau hebat. Selesai berbicara, dia membungkuk dan mengambil beberapa pecahan borgol, mengepalkan tinju lalu meremasnya dengan keras. Tak disangka, borgol tersebut menjadi bola baja. Sam melakukannya seperti menguleni adonan. Samuel melambaikan tangannya, melempar bola baja ke depan Rocky, melirik sinis. Master Sam hebat. Seru Reinhard terkejut. Ia terus memuji, anak ini bertemu denganmu, sama dengan telur bertemu batu. Mata Maxi bersinar terang, berseru, Master Sam, tolong cincang anak ini dan masukkan dia ke dalam saus. Balaskan dendam kami. Samuel melirik Rocky, berkata, baiklah, kau mematahkan tulang Maxi, maka aku juga akan meremas tulangmu. Agar tidak menghalangi interogasi Kapten Reinhard, sekarang ucapkanlah wasiat terakhirmu. Sekelompok orang terlihat sangat bersemangat, mereka semua berkumpul di sekitar Master Sam, menunggu Rocky mati tragis. Rocky masih duduk, tidak bergerak. Rocky mengangkat kepalanya santai, tersenyum dan berkata, masih terlalu dini untuk mengucapkan wasiatku, tapi kau. Rocky melirik jam di dinding, tersenyum tipis, perlahan berdiri, orang-orangku akan segera datang, jadi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu lebih banyak.
Kata-kata terakhirmu tadi, anggap saja sebagai wasiat terakhirmu.